Terima kasih sampai hari ini kami bisa menyembah Tuhan, kami bisa mendengar firman Tuhan, kami bisa mengalami, merasakan kebaikan Tuhan yang ajaib. Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya. Terima kasih Tuhan, hari ini anugerahkan kepada kami pengertian dan hikmat Tuhan yang daripadamu, sampai kami dapat menangkap hatimu Tuhan. Roh Kudus, Engkau roh kebenaran, memimpin kami pada kebenaran firman-Mu yang menyingkapkan dan membukakan, supaya kami mengerti, menangkap firman-Mu Tuhan. Dan kami pulang, kami tidak sia-sia, kami menangkap sesuatu yang dari Tuhan, kami lakukan firman-Mu dan terjadi dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, apa yang ada di hatimu, apa yang ada di perasaanmu, yang menjadi geloramu, yang menjadi kerinduanmu, yang menjadi keinginan hatimu Tuhan, berikan kepada kami hari ini Tuhan. Hanya itu yang membuat kami bisa mengenalmu Tuhan. Ketika kami bisa menyamakan dengan hatimu, ketika kami bisa menangkap hatimu, perasaanmu, itu yang membuat kami bisa mengenalmu Tuhan. Tuhan, biarkan kami punya passion, punya cinta yang terus membara Tuhan. Biarkan kami Tuhan bisa punya api yang sama seperti yang Tuhan punya. Karena kami tahu Tuhan, sekali lagi, itu yang membuat kami mengenalmu dan mengerti. Kami bersyukur Tuhan, kami mau tangkap firman-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Sudah lama sekali loh saya tidak di tempat ini dengan Pak Petrus, tapi kali ini saya sendiri tapi bersama Tuhan Yesus. Shalom saudara. Sekali lagi saudara, kalau mendengar ya berita di luar memang mengerikannya saudara, perang dan segala macam. Dan saudara, sekali lagi iblis saudara hari-hari ini dan di akhir zaman ini sangat-sangat sangat getol ya. Iblis mau menghancurkan yang namanya saudara iman dan cinta kita saudara kepada Tuhan. Iblis akan buat di akhir zaman ini saudara, iman kita habis, cinta kita kepada Tuhan juga terus sampai dibuat menipis. Saudara, makanya Alkitab berkata begini, kalau aku datang, apakah aku dapati iman di bumi ini? Karena memang saudara, keadaan zaman semua akan digoncangkan, sehingga orang akan melihat imannya mulai goyah, goncang dengan keadaan zaman semuanya. Tapi sekali lagi saya mau berkata saudara, di dalam Tuhan saudara, ketika kita mengerti dan menangkap hatinya, ketika kita punya gelora yang sama, perasaan yang sama, passion yang sama dengan Tuhan, kita akan terobos apapun. Amin. Semua apapun, padang gurun, semua tembok di depan kita akan terobos. Kita punya iman dan cinta yang Tuhan berikan. Amin. Hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan ya. Saya kasih judul semua karena cinta. Bisa buka? Sorry, saya belum kasih slide-nya ya. Ya Tuhan, saya pikir saya sudah kasih. Sebentar, saya kirim sebentar ya, maaf ya. Oh, maafkan saya. Saya pikir saya sudah kasih saudara. Sebab saya tadi sudah minta ke orang saya. Ya, saya kasih kepada Bu Yenti ya, sebentar ya, nggak apa-apa. Sebentar, maafkan saya. Ya, itu PDF-nya bisa dibuka. Ya, oke. Hari ini saya kasih judul ya, firman Tuhan, semua karena cinta. Cintanya Tuhan itu hebat banget ya, amin ya. Ya, sebentar. Ya, saudara, kita buka di dalam Yohanes 2 ayat 13 ya. Kalau saudara baca Yohanes 2 ayat 13 sampai 17 ya. Nah, kalau saudara baca tentang ayat ini, judul dari perikop ini adalah Yesus menyucikan bait Allah. Yesus menyucikan bait Allah. Nah, ternyata kalau saudara baca ya di Yohanes 2 pasal 13 yang paling atas dia, judulnya nih Yesus menyucikan bait Allah. Biasanya kalau saudara baca
Ada referensi, toh ada referensi ayat-ayatnya. Jadi kisah itu ada di mana-mana aja ya, di ayat-ayat itu. Nah, ternyata waktu saya pelajari, Yesus menyucikan bait Allah ada di keempat Injil. Ceritanya ada di keempat Injil, ya. Jadi ada di Matius, ada di Markus, ada di Lukas, dan ada juga di Yohanes, saudara. Tapi ada sesuatu yang ajaib menurut saya. Nah, begini, Matius menulis kisah Yesus menyucikan bait Allah. Itu peristiwa itu ditulis jauh di pasal 21. Itu saya sudah baca ya, saya sudah cari-cari ya, sesuai referensinya. Di pasal 21, jadi jauh ya, di belakang, sebelum Yesus disalib, waktu menjelang Yesus disalib. Nah, peristiwa itu ditulis di pasal 21, jauh di bawah ya, di belakang. Nah, Markus itu lumayan menulis kisah Yesus menyucikan bait Allah itu di pasal 11 ya. Tapi itu pun akhir dari Injil Markus. Jadi seperti mau di akhir, di kisahnya taruhnya di akhir gitu ya. Nah, di Lukas itu taruh di belakang juga, saudara. Ditaruhnya di pasal 19. Tapi yang ajaib, nah ini yang saya mau katakan, di Yohanes kisah tentang Yesus menyucikan bait Allah ditulis di permulaan, istilahnya di ya permulaannya, karena di pasal 2 ya, di Yohanes pasal 2, saudara. Saya percaya loh, apa yang Alkitab tulis itu kan semua ya, rasul-rasul menulis Alkitab itu semua, saudara. Ilham dari mana? Roh Kudus, benar nggak? Semua diilhami Roh Kudus. Jadi saya percaya bahwa Roh Kudus itu memberi atau mendorong Yohanes menulis di awal ya, itu karena Roh Kudus tahu siapa Yohanes itu ya, apa yang dia punya, yang Yohanes punya. Nah, saya mau cerita nih ya, Yohanes ini bukan Yohanes Pembaptis ya, tahu ya, ini Yohanes murid Tuhan Yesus ya toh. Nah, saudara tahu murid Tuhan Yesus Yohanes ini murid dikasih Tuhan Yesus, disayang Tuhan Yesus, amin. Kalau saudara baca, Yohanes itu dikatakan dia menyandarkan dadanya di dada Tuhan Yesus. Dia orang yang sering menyandarkan kepalanya, maksudnya di dada Tuhan Yesus. Dan Yohanes ini orang yang dekat sekali dengan Tuhan Yesus. Murid-muridnya berkata, ini murid yang paling dikasihi katanya. Ini orang bisa ngerti hatinya Tuhan Yesus. Ini orang yang kalau saya berkata juga detak jantungnya nih bisa seirama dengan Tuhan. Jadi kenapa bisanya Yohanes kok menulis di pasal 2, sedangkan di tiga kitab Injil yang lain ditulis di bawah semua? Ternyata Yohanes mengerti banget. Dia tahu ada hal yang penting yang nggak boleh diketahui orang di belakang, nggak boleh diketahui orang di terakhir, harus pertama diketahui, harus tahu nih hatinya Tuhan Yesus tuh seperti apa gitu loh. Makanya dia tulis di Yohanes 2 kisah Yesus menyucikan bait Allah. Ada ya, menurut penelitian orang juga berkata bahwa kisah Yesus menyucikan bait Allah tuh pernah terjadi 2 kali katanya. Nah, menurut saya oke lah pernah terjadi 2 kali atau bagaimana. Tapi yang saya heran kenapa Yohanes menulis di pasal yang awal-awal. Ternyata Yohanes tuh tahu banget. Dia tahu urgensi hatinya Tuhan. Ini penting, harus orang tahu kenapa Yesus begitu ya, semangatnya dan passionnya menyucikan bait Allah. Saya berdoa saudara mengerti hal ini, saudara. Roh Kudus itu pasti punya maksud. Kalau mendorong Yohanes menulis di awal, saya percaya sepertinya Roh Kudus pengen ngomong gini, Yohanes, kamu tahu kan hatinya Tuhan Yesus? Itu cerita bukan di belakang, itu harus taruh di depan supaya orang-orang tahu gimana passionnya Tuhan yang membara, apinya yang membara. Karena Yohanes hatinya sama dengan Tuhan Yesus, geloranya, membaranya seperti itu. Waktu ya Yesus berkumpul sama Yohanes selama 3,5 tahun, menurut saya Yohanes tahu banget itu Tuhannya kayak apa, tahu banget. Nah, jadi Yohanes tahu ini prioritas harus ditaruh di depan. Saudara, kalau saudara baca ya, coba di Yohanes 2 ayat 17, itu ada kata-kata cinta untuk rumahmu
menghanguskan aku. Tapi lihat coba di kitab Injil yang 3 itu nggak ada tulisan cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Coba nanti baca di rumah. Saya sudah baca itu semua. Nggak ada. Hanya di Yohanes 2 itu ayat 17 dikatakan cinta untuk rumahmu itu menghanguskan aku. Nah, saya mau saudara nanti bisa ada yang baca Yohanes 2, coba Yohanes 2 ayat 13 sampai 17. Boleh salah satu orang membaca kisah ini? Slide-nya bisa dibuka ya, Pak Yanto atau siapa? Oh ada. Yohanes 2 ayat 13 sampai dengan 17. Ya, saya juga bisa buka ini. Yohanes 2 ayat 13. Yohanes 2 ayat 13 sampai 17. Ketika hari raya Paskah, bisa ada salah satu baca? Yanti bisa baca ya? Ya. Yohanes 2 13 sampai 17. Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, dia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringat murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Iya. Nah, saudara, ini ayat hanya ada di Yohanes 2. Di Matius, Markus, Lukas nggak ada, saudara. Karena Yohanes ngerti banget hatinya Tuhan Yesus. Saudara, ini ceritanya kan gini, Yesus tuh ke Bait Allah ya, di Yerusalem. Yesus berangkat pergi ke Yerusalem dan dia melihat bagaimana bait Allah semua dinajiskan. Jadi menurut saya hari itu ya, bayangkan Yesus ya dengan tindakan fisik. Dan saya tahu banget Yohanes hari itu kaget banget. Murid-muridnya juga pasti kaget karena belum pernah Yesus ya segala itu, mungkin ya semarah itu Yesus pakai cambuk ya, ambil cambuk sendiri dan dengan tindakan fisik tuh dia pas semua itu meja-meja penukar uang pedagang-pedagang itu dihamburkan semua, dibalikin semua, dijungkir balik sama Tuhan Yesus. Menurut saya wah berapa tuh kerugian pedagang-pedagang hari itu tuh. Dan yang ajaib saudara, mereka pasti, ya pedagang pasti marah, kacau semuanya dan bingung. Tapi yang hebat saudara, hari itu gak ada yang menghentikan Tuhan Yesus. Yesus dengan kemarahan ilahi, dengan otoritas, dengan kuasa dan wibawa ilahi, itu bisa mengalir menurut saya begitu kuat. Orang sampai terpana gak bisa apa-apa, mau menghentikan gak bisa. Tapi hari itu sebetulnya ya, saya mau berkata, mungkin orang berpikir, oh Yesus jadi keras kayak gitu, jadi kasar gitu. Padahal Yesus kan lembut. Saudara, kalau ditegur Tuhan Yesus, saudara, apakah selalu tegurannya lembut atau Yesus menegur dengan keras? Lebih baik Yesus menegur dengan lembut apa dengan keras, saudara? Yesus bisa menegur dengan keras, saudara. Dan hari itu semua muridnya termasuk Yohanes kaget menurut saya. Kadang-kadang ya bahasa kasih Tuhan itu seperti itu saudara. Dalam hidup kita mungkin saudara mengalami hajaran Tuhan, sesuatu yang menyakitkan dan gak enak. Sebetulnya itu teguran keras dari Tuhan. Bahasa kasih, reaksi kasih Tuhan itu seperti itu. Hari itu reaksi kasih Tuhan seperti itu saudara. Mencungkir balikan, karena apa? Rumah Tuhan dinajiskan. Yesus melihat ini gak benar, ini rumah Tuhan dibuat seperti ini. Meja penukar uang dibalikin semua sama Tuhan Yesus. Saya berkata ya saudara, kalau
sama dengan Tuhan Yesus, apa yang saudara lakukan? Tuhan Yesus menendang semua, buang semua itu, uang berhamburan di bawah. Coba kalau saudara hari itu ikut sama Tuhan Yesus, apakah saudara menendang juga membongkar semua meja-meja penukar uang yang lain? Atau saudara mungutin uang yang di bawah itu, dipungutin, dimasukin, kesempatan tuh uang begitu banyak berceceran. Saudara ya, pilih yang mana? Apa saudara punya gelora, passion, kerinduan yang sama dengan Tuhan Yesus, marah karena rumah Tuhan dinajiskan? Saya percaya hari itu ada sesuatu yang membakar di hati Tuhan. Tuhan gak bisa lihat rumahnya seperti itu. Saudara kalau gak punya ya hati yang sama dengan Tuhan, passion yang sama dengan Tuhan, kerinduan yang sama dengan Tuhan, api yang sama dengan Tuhan, berarti saudara belum mengenal Tuhan. Kalau saudara nggak punya itu, saudara belum mengenal Tuhan. Saya mau katakan, benar saudara. Kalau yang saudara pikir, oh itu sayang yang di bawah itu, ya uang itu ya. Saudara yang dipikirin uangnya, yang dipikirin ya bukannya ya tujuan Tuhan itu ya selalu dia menegur dengan keras, itu dibalik itu adalah bahasa kasihnya Tuhan. Karena Tuhan mau apa? Memulihkan kita sebenarnya. Bukan Tuhan benci, bukan Tuhan jahat sebenarnya. Bukan. Tapi supaya umatnya bertobat. Jadi saudara, kalau kita nggak pernah bisa mengerti kerajaan surga, kita ini nggak pernah bisa mengerti kerajaan surga, maksud saya, kalau saudara nggak punya api seperti apinya Tuhan. Kita nggak bisa mengenal kerajaan surga kalau kita nggak punya passion seperti passionnya Tuhan. Kalau kita nggak punya api seperti apinya Tuhan, gelora seperti geloranya Tuhan, kita nggak akan mengenal kerajaan surga. Nah, satu hari ya saudara, waktu saya baca kisah ini, Tuhan berkata ada begitu banyak anak-anak Tuhan. Kalau ibadah aja, Tuhan berkata passionnya tidak seperti passionku, kerinduannya nggak seperti kerinduanku, kata Tuhan. Yang mereka cari apa sih, kata Tuhan? Karena aku sumber berkat. Jadi yang dicari itu beda, kata Tuhan. Bukan pribadinya, bukan Tuhannya, tapi yang dibawa apa? Masalahnya. Yang dibawa apa? Yang dicari berkatnya. Tuhan itu pernah berkata begini saudara, coba ya katanya, aku ini punya passion, punya api yang begitu besar, kerinduan yang begitu besar, tapi anak-anakku gak ngerti. Tuhan berkata, api yang di dalamku ini, katanya Tuhan, ini begitu besarnya. Kerinduan Tuhan, cinta Tuhan sama kita tuh hebat sekali sebenarnya saudara. Nggak ada saudara ya Tuhan itu ya Bapa di dunia aja saudara ngerti, gak mau anaknya hidupnya sampai susah atau gimana, apalagi Bapa kita di surga. Tuhan itu punya kerinduan yang besar kepada kita saudara. Coba kata Tuhan, kalau mereka tuh ngerti ya, hatiku itu kerinduanku, katanya, mereka jadi orang yang tidak terhentikan. Tapi kalau passionnya saudara, kerinduannya saudara sama yang di bawah itu loh saudara, ya maksud saya uang, kalau dunia gitu ya, saudara tidak akan pernah ketemu dengan Tuhan. Saudara gak akan pernah tahu kedalaman hati Tuhan. Kalau yang saudara pikirkan bukan yang dipikirkan Tuhan, gak akan ketemu hatinya Tuhan. Makanya saya kasih tahu, kalau seandainya hari itu saudara ada bersama Tuhan Yesus, apa yang saudara lakukan? Atau saudara sama dengan Tuhan Yesus?
Saya ini sedih sekali kalau aja ibadah ya. Saya sering menegur pemusik, juga worship leader ya. Walaupun kita sambil share gitu, ngobrol-ngobrol gitu ya. Saya kasih tahu, kalau sampai saudara dalam ibadah, Tuhan gak hadir aja saudara. Apa saudara merasa gelisah atau saudara biasa-biasa aja? Atau kalau saudara dalam pelayanan aja, saudara udah gak punya lagi ya kerinduan yang besar, semua dilakukan dengan rutinitas, semua dilakukan dengan biasa. Kerasa nggak sih di sini? Pasti berasa kan? Pasti toh. Lo jangankan saudara ibadah, baca Alkitab aja, saya mau kasih tahu. Coba kalau saudara baca Alkitab, saudara kayak ngejar setoran, atau saudara bacanya buru-buru ya, atau saudara ya mungkin saya nggak tahu baca Alkitab saudara bagaimana ya. Kalau saya tuh selalu pagi bangun tidur langsung baca, dan malam mau tidur baca saudara. Dan saya nggak mau kejar setoran, sampai baca pelan-pelan, sampai buka Roh Kudus membukakan sesuatu. Tapi ada orang kan kayak gitu saudara. Itu berasa nggak sih bahwa hatinya sudah mulai beku gitu loh. Semua dilakukan karena kewajiban. Nah, ternyata saudara, ya bisa buka lagi slide-nya. Yang diucapkan Yohanes, ya, yang Yohanes taruh di dalam Yohanes 2 tadi, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, itu sudah ditulis oleh Daud ternyata. Itu sudah diucapkan oleh Daud di Mazmur. Ya. Jadi sebelum perjanjian baru ya, perjanjian lama di Mazmur nih, Daud menulis ternyata. Ya, lanjut. Daud menulis di Mazmur 69 ayat 8 sampai 10. Nah, Daud itu menulis di Mazmur, bisa dibuka Mazmur 69 ayat 8 sampai 10. Ya. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Nah, kalau saudara baca di Mazmur ini ya saudara, Daud sudah menulis ini, sudah menulis cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Nah, ternyata saudara, apa yang ditulis oleh Daud waktu itu, Daud dalam keadaan bukan lagi happy, bahagia. Daud menulis cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Daud lagi susah hatinya. Bukan Daud lagi baik-baik saja, Daud lagi tidak baik-baik saja. Coba dibuka ayatnya ya, Mazmur 69 ya. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Lanjut. Sebab cinta untuk rumah mengenal dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Lanjut. Aku merupakan diriku dengan berpuasa, tetapi itu menjadi celah bagiku ya. Oke, jadi intinya begini saudara, waktu Daud menulis cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, ternyata Daud dalam keadaan dia teraniaya sebenarnya. Dia mendapat celah oleh karena Tuhan. Oleh karena Tuhan loh. Jadi artinya apa saudara? Saudara, ternyata saudara, ada orang bilang gini ke saya, Bu, ternyata ya Bu ya, kalau jadi orang Kristen ya, orang benar, itu hidupnya pasti diberkati ya Bu. Bisa diberkati ya, pasti diberkati, saya bilang. Jadi kalau orang benar itu dia tidak dimusuhi ya. Orang benar itu diberkati hidupnya. Orang benar itu ya nggak ada yang jahatin katanya gitu ya. Saya bilang keliru. Saya bilang orang benar itu ya, saya mau berkata, pasti mengalami masalah. Amin. Orang benar mengalami masalah. Jadi kalau ada orang, jadi orang Kristen aja, enak loh jadi orang Kristen itu, katanya. Tuhan nanti berkati. Iya diberkati saudara. Tapi sekali lagi, orang Kristen, orang benar mengalami masalah. Mengalami masalah. Jadi hati-hati ya pengajarannya. Jadi orang benar mengalami masalah. Jadi Daud waktu mengalami ya, masalah besar dalam hidupnya, dia dianiaya. Dia mendapat celah sampai diasingkan saudara-saudaranya. Tiba-tiba muncul sesuatu di dalam hatinya. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku.
Artinya apa sih saudara? Sekalipun orang benar hidupnya susah, mengalami masalah, tetapi karena cintanya, ya, cintanya Daud yang hebat kepada Tuhan, ya, cintanya yang besar, itu bisa mengalahkan masalahnya. Amin. Cintanya itu yang menembus semua apapun gunung di depannya. Amin. Jadi makanya Tuhan bilang sama Daud, ini orang yang berbeda katanya. Lanjut, katanya, ini orang, this is a man after my own heart. This is a man after my own heart. Ini orang yang detak jantungnya, heartbeatnya sama denganku, kata Tuhan. Sebelum ini. Ini orang beda, kata Tuhan. Coba ya saudara, kalau semua orang, ya, Daud ini bisa punya passion dan glory yang sama dengan Tuhan. Yang ajaib, Daud bisa menulis cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Kok bisa hatinya sama dengan Tuhan Yesus? Apa yang ada di hati Tuhan Yesus sudah Daud tulis loh di kitab Mazmur itu. Jadi itu terjadi kan di perjanjian baru toh, Yesus menyucikan bait Allah. Itu gelora api di Tuhan itu membakar sehingga Yesus membersihkan bait Allah. Timbul murid-muridnya berkata semua, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Loh, kata-kata itu sudah ada, sudah ditulis oleh Daud, bayangin. Jadi hati Daud tuh tahu banget hatinya Tuhan Yesus. Itu bisa klop banget. Masa kata-katanya bisa sama, saudara? Jadi apa yang ada di hati Yesus itu sama persis yang ada di hatinya Daud. Daud bisa klop banget sama Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi saya mau berkata, saudara, buat orang yang punya hati, punya passion, punya gelora yang sama dengan Tuhan Yesus, saya mau bilang saudara, gak bisa dikalahkan oleh apapun. Amin. Buat orang yang punya cinta, gelora, passion yang sama dengan Tuhan, saudara akan menembus semua apapun hidupmu. Percayalah. Saudara kalau punya api, cinta, gelora yang sama dengan Tuhan, hidupmu jadi berbeda. Jadi berbeda. Nah, saudara, seseorang berkata begini katanya. Coba ya katanya. Kalau Tuhan pergi dari gereja, saya mau berkata, gereja itu akan tutup apa enggak? Kalau Tuhan pergi dari gereja, Tuhan gak ada nih di gereja atau di persekutuan doa, gereja, persekutuan doa akan tetap berjalan, tetap berjalan. Kalau Tuhan pergi dari hidupmu, apa yang akan terjadi? Ada banyak orang yang gak sadar kalau Tuhan sudah pergi dari hidupnya. Tapi dia tetap jalan terus. Semua berjalan baik-baik, berjalan baik-baik. Tapi Tuhan sudah meninggalkan orang itu. Kan kita seringkali begitu toh. Coba hidup kita. Kalau Tuhan sudah gak ada di hidup kita, kadang-kadang kita gak sadar kok. Kita merasa semua baik-baik aja. Waktu Roh Kudus meninggalkan Simpson pikir masih ada. Padahal Roh Kudus sudah meninggalkan, hilang semua kekuatannya. Waktu Tuhan meninggalkan Saul, saudara lihat, Saul tetap menjadi raja kok. Saul berpikir, aku akan baik-baik saja kok. Padahal Tuhan sudah meninggalkan Saul. Karena banyak orang hubungan dengan Tuhan itu bukan karena cinta. Banyak orang hubungan karena Tuhan itu kenapa? Karena yang dicari berkatnya. Karena apa? Karena
untung rugi. Karena untung rugi. Karena rutinitas. Karena pekerjaan. Jadi banyak orang ya membangun hubungan sama Tuhan itu bukan karena cinta. Banyak nggak sadar. Tapi karena apa? Ya karena untung rugi. Kalau ikut Tuhan untungnya gini ya. Semua dihitung. Tapi beda kalau orang yang punya cinta, punya passion, punya gelora. Saudara, perkawinan dibangun itu dengan cinta. Perkawinan dibangun dengan cinta. Tapi kan macam-macam toh. Ada orang membangun perkawinan dengan cinta hanya beberapa hari saja. Ada saudara, baru nikah seminggu cerai. Ada saudara. Baru nikah 2 hari atau sehari cerai. Ada, saya pernah dengar, mengerikan. Saudara bangun berapa bulan? Atau berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, itu tergantung saudara. Tapi tahu nggak saudara, setelah berjalan sekian lama ya, pernikahan itu berjalan saudara normal tanpa cinta. Semua dilakukan ya kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Tapi sudah tanpa cinta. Banyak seperti itu juga. Tapi dengan cinta, ada dengan cinta sampai ya, sampai umur berapa, sampai tua ada. Tapi kebanyakannya sudah berjalan tanpa cinta. Hanya kewajiban dan rutinitas dan tanggung jawab saja. Kan begitu perkawinan. Sebenarnya sama kita dengan Tuhan seperti itu toh. Sama saudara. Demikian pula sama. Gereja juga begitu sama. Semua kayak gitu. Tiba-tiba cinta kita hilang. Orang yang berpotensi kehilangan cinta Tuhan, kehilangan cinta mula-mula adalah apa? Orang-orang Kristen lama. Pelayan-pelayan Tuhan. Orang yang berpotensi kehilangan cinta Tuhan, cinta mula-mula terutama ya. Siapa saudara? Pelayan-pelayan Tuhan. Orang Kristen lama itu berpotensi kehilangan cinta Tuhan. Mereka melakukan semua sudah hanya sekedar kewajiban aja, rutinitas saja. Tapi saya mau berkata hari ini ada sesuatu yang berbeda. Tuhan Yesus itu mencari cinta, amin. Tuhan Yesus gak mencari kegiatan gereja. Tuhan gak mencari program gereja. Tuhan mencari orang-orang yang duduk menyembah dengan cinta, dengan gelora, mengejar Tuhan, mencari pribadinya. Ke gereja cuma mau ketemu Tuhan, bukan ketemu pendetanya, didoakan, bukan untuk yang lain. Oh supaya masalahku selesai, ya boleh berdoa untuk itu. Tapi ketemu, kejar pribadinya. Saudara pemburu Tuhan, pemburu pribadinya, atau saudara, maaf kata, pemburu berkat Tuhan. Nah, yang ajaib saudara, di Wahyu ditulis kepada jemaat di Efesus, di kitab Wahyu, bisa dibuka Wahyu 2 ayat 4. Di kitab Wahyu ditulis, ya Wahyu 2 ayat 2 dulu boleh? Wahyu 2 ayat 2 tadi, engkau begitu giat buat semuanya, bahkan bisa sabar dengan orang-orang jahat. Bayangin jemaat Efesus itu luar biasa banget. Katanya begitu giat, semangat loh. Sudah semangat, giat, dia punya passion juga. Tapi ya, sudah gak sabar ya sama orang jahat. Tapi Yesus dengan tegas berkata, engkau sudah meninggalkan cintamu yang mula-mula. Betapa dalamnya engkau jatuh. Nah, ternyata ya, dikatakan engkau sudah meninggalkan cinta mula-mula. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ternyata di dalam, buka lagi habis ini ya, Wahyu 2 ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Nah, terjemahan The Message bagus sekali saudara. Kamu sudah meninggalkan first love, katanya, your first love, cinta mula-mulamu. Dikatakan ya, engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Itu adalah kejatuhan Lucifer, Lucifer fall. Jadi kalau kita meninggalkan cinta mula-mula,
kita itu ya, sebenarnya ngalami a Lucifer fall, kejatuhan Lucifer. Ngeri banget saudara, kejatuhan Lucifer. Tetapi engkau meninggalkan kasih-Mu semua, tidakkah engkau tahu betapa dalamnya engkau telah jatuh? Itu kejatuhan Lucifer. Jadi ngeri ya saudara, ternyata kalau kita udah nggak punya lagi di dalam ini gelora, passion seperti yang Tuhan punya, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Apapun yang menajiskan hidupmu, yang hidupmu sudah menceng, sudah nggak benar lagi, apalagi udah jauh dari cinta mula-mula, semua dilakukan ke gereja ya karena saya mau ke gereja aja. Dulu saya begitu jadi orang Kristen ya, daripada Desember Natalan katanya dulu saya belum bertobat bener-bener ya, daripada Desember Natalan nggak kemana-mana, ya sudah pergi ke gereja aja, gereja apa aja bolehlah, masuk aja, masuklah di gerejanya Pentakosta saudara. Karena duduknya sudah penuh ya, di belakang maunya di belakang, duduknya datangnya terlambat, jadi kan malu kalau datang terlambat, maunya duduk belakang kan saudara. Apa daya saudara, ditarik sama panitianya, ditarik duduk paling depan saudara. Dulu saya belum bertobat ya, belum akhir baru dari gereja tertentu ya, taruh duduk di depan. Begitu altar call ini kaki bisa kayak ada yang suruh berdiri. Padahal kan zaman dulu kan kursinya kursi kayu ya. Kalau duduk pojok sini mau keluar kan susah, bener nggak? Ngelewatin orang karena kayu sih ya, kalau yang bisa bayangin ya. Jadi saya terpaksa duduk paling pojok berdiri. Begitu altar call tuh pengen banget berdiri saudara. Padahal nggak ngerti firman Tuhannya loh. Tiba-tiba itu semua altar call orang di depan, banyak di depan saya tuh banyak sekali sebenarnya. Tapi itu bisa pendeta di jalan ke saya, tumpahis tangan kepala saya. Tahu-tahu saya seperti kesengat listrik saudara. Gitu, bergetar semua. Tiba-tiba saya nangis sejadi-jadinya. Dan saya ingat dosa saya. Saya ingat hati saya yang jahat, yang gimana, luka dan segala macam. Tiba-tiba ada satu suara. Padahal saya tuh, waktu dulu ya belum bertobat, nggak bisa baca Alkitab, nggak ngerti saudara, nggak ada yang membimbing. Tapi bisa keluar ayat, walaupun dosamu merah seperti kirmisi, aku buat putih seperti salju. Bayangin. Tiba-tiba saya nangis tuh mendengar ayat itu, nangis saudara. Hari itu saya born again, lahir baru saudara. Nah, tapi saya mau berkata sekali lagi saudara. Waktu saya bertobat, saya mau kasih tahu ya, itu namanya cinta di sini sama Tuhan. Itu saya kerja di sebuah departemen store ya di Cirebon ya, sebetulnya itu departemen store. Kalau tahu Jogja departemen store ya, sama di Bandung yang gede itu sama, itu pusat kalau Bandung. Jadi udah enak sekali kerja di situ tuh. Tapi setiap kali saya tuh pulang itu harus jam ya lebih dari jam biasanya. Misalnya jam 4 saya akan pulang, jam 5 sore saya selalu kerja dengan tanggung jawab, belum selesai saya nggak akan pulang. Jadi kalau ibadah itu pas jam 5 sore suka telat jadinya saya itu. Begitu pulang rumah saya naik beca kira-kira 10 menit 15 menit ya, zaman dulu kan naiknya beca terus ya. Terus langsung saya kadang-kadang nggak mandi, kadang-kadang mandi, langsung pergi lagi ke gereja saudara. Ya maksudnya persekutuan doa. Itu kalau namanya persekutuan doa tuh kayak harinya ditunggu-tunggu, dikejar. Itu yang namanya kalau di gereja saya datang paling pertama kursi diberesin kursinya ya. Itu di ruko, gerejanya di ruko, kursi saya yang beresin. Saya penyambut tamu pertama di depan. Orang belum datang, kursi saya doain. Itu seperti itu. Tiba-tiba satu hari Tuhan berkata begini. Ketika semuanya saya sudah pelayanan ya, saya sudah kurang lebih 30 tahunan ya bertobat, lahir baru. Tiba-tiba saya kehilangan semuanya. Saya berubah setia. Tuhan bilang, Linda, engkau berubah setia. Aku dapat engkau tidak seperti yang pertama kali kita bertemu. Saya nangis saudara. Tuhan tegur itu melalui sebuah cerita saudara, sebuah film. Satu hari saya nonton film saudara, film Jepang. Mungkin saudara ada yang pernah nonton film ini ya.
Nah, di film ini ceritanya ada sebuah toko coklat yang terkenal di Tokyo ceritanya ya. Ini cerita film Jepang di Tokyo. Ini toko coklat ini sudah terkenal di kota itu. Jadi kalau rame. Terus pelanggannya banyak sekali ya. Satu hari ada seorang pelanggan ya, kira-kira umurnya 50 tahunan lebih lah kalau dilihat di dalam film itu ya, walaupun gak disebutin umurnya. Nah, si wanita ini dia makan coklat, dia pesan coklat yang kira-kira ya waktu dia masih muda, ya mungkin dia mudanya saya nggak tahu umur berapa, pokoknya kira-kira coklat itu dia makan 20 tahun, 30 tahun yang lalu tuh enak sekali coklatnya gitu ya. Jadi waktu dia cicipin, loh kok rasanya gak sama ya seperti dulu yang dia makan katanya. Jadi dia merasa wah kecewa ya, dia pengen makan coklat yang sama yang pernah dia makan dulu. Akhirnya dia panggil lah ya si manajer tokonya, ya terus ada si pelayannya juga ya, sampai terlibat juga chefnya gitu yang bikin coklatnya. Dipanggil, kenapa ya saya makan coklat ini gak seperti yang dulu katanya. Saya makan dulu tuh rasanya gak seperti ini, ada yang beda, ada yang kurang kata dia gitu ya. Nah terus mereka minta maaf juga karena coklat-coklat di toko mereka tuh ada yang dibuat langsung oleh chefnya yang di dapur ya, chef utamanya, tapi ada juga orang-orang yang kirim ya, orang yang pintar bikin coklat. Jadi toko itu membuka untuk orang yang pintar yang bikin coklat enak ya, tapi dites ya maksudnya, karena ini coklat terkenal semua, yang bagus semua, jadi kualitasnya harus baik. Jadi ada yang kirim juga gitu ya. Nah, oh ini coklat ini katanya ini buatannya ada orangnya ya, jadi bukan yang dibikin di toko itu. Oh gitu. Nah terus dia bilang, bisa nggak saya mendapatkan coklat itu kembali katanya, rasanya bisa sama lagi, bisa nggak? Oh ya kami akan berusaha katanya. Akhirnya si ownernya ya sama chefnya sama semua berunding gimana caranya ya supaya bisa menghasilkan coklat yang seperti dulu itu. Nah dicarilah siapa yang dulu memberikan mengorder coklat ini, maksudnya bisa masuk kayak gitu. Nah ketemu orang yang bikin coklatnya, ternyata kotanya jauh. Sampai si orang ini ownernya sama pelayannya sama-sama yuk ke sana ke rumah orang itu, ngomong tolong bisa nggak katanya, memohon kamu bikin coklat itu lagi di tempat kami ya, karena ada pelanggan yang mau coklat itu. Akhirnya deal si yang bikin coklat ini ya udah tua saudara, sampai memang harus perjalanannya jauh ya, naik kereta api gitu. Terus bikinlah ya, disaksikan oleh chef utamanya, manajernya, semua ownernya semua di situ. Bikin si orang yang bikin coklat ini nih ya, dibikin ya sudah. Kemudian pelanggannya kan datang lagi, dipanggil dimakan lagi sama pelanggan ini. Terus begitu dimakan katanya masih ada yang kurang. Hebat gak? Kok dia bisa ngerti rasanya ya? Ini masih ada yang kurang katanya. Wah semua tuh ya udah bersusah payah. Mereka ya orang Jepang kan hormat sopannya, minta maaf semua gini semua gitu ya. Oke, tapi kami akan berusaha katanya. Kami akan cari lagi di mana sih letaknya ini nih yang kekurangannya. Dicari lagi saudara. Tahu nggak yang kurang apa coba? Ternyata ada satu bahan. Nah bahan itu ya ternyata memang dari itu lagi orang lama lagi, harus dicari lagi bahan itu. Akhirnya ketemu sama orang lama, bahan itu bisa diambil saudara, diolah lagi. Yang terakhir dimakan. Wih ini dia katanya, ini coklat yang aku makan. Jadi dia kasih pulang ke mamanya dia yang lagi sakit, suruh nyobain makan. Bener ini coklat yang dulu itu enak sekali kayak gitu saudara. Ceritanya begitu. Tiba-tiba Tuhan bicara pada saya. Tuhan berkata, aku mendapati engkau, mencicipi engkau, rasamu tidak seperti yang dulu. Saya nangis saudara. Kamu gak seperti yang dulu. Bayangin Tuhan itu sedetail itu loh sama kita loh. Amin. Dia tahu banget loh apa yang kita lakukan dulu, cinta kita, hati kita sama Tuhan seperti apa. Yang sekarang hati kita kayak apa, Tuhan tahu banget, detailnya Tuhan tahu banget. Jadi waktu
Waktu saya lihat film itu saya nangis. Tuhan bilang, lihat film itu katanya. Seperti itulah Tuhan berkata, aku mencicipi banyak anak-anakku, rasanya sudah beda semua. Tidak seperti dulu Tuhan, ketika pertama kali ketemu dengan aku. Saya nangis saudara. Hari itu saya bertobat. Ternyata ya dengan Tuhan itu mudah sekali loh. Sebenarnya saudara, kalau kita mau kembali sama Tuhan, itu tuh sebenarnya sesimpel saudara cuma datang sama Tuhan, bilang gini, Tuhan ampuni aku Tuhan, aku sudah istilahnya kalau ya itu udah banyaklah terkontaminasi Tuhan, aku sudah gak seperti yang dulu. Saya selalu ngomong gitu jujur sama Tuhan, aku tuh udah banyak jeleknya Tuhan, aku udah banyak malesnya, aku udah banyak Tuhan ngeles itu apa ya? Apa tuh kalau disuruh Tuhan apa? Ya nanti dulu Tuhan kalau gini gimana? Ya minta apa tuh ya alasan segala macam. Katanya dulu kalau disuruh Tuhan ini begini, lakukan ini, doa puasa. Wah udah cepat sekali ya. Tiba-tiba Tuhan itu berkata, ayo kamu cuma datang aja sama Tuhan. Jadi hari itu saya cuma datang sama Tuhan, cuma duduk berdua, ngobrol aja berdua. Tapi kalau saudara, tapi susah Bu, masuk hadirat Tuhan itu susah. Ada yang bilang gitu ya. Sebetulnya saudara bisa dibantu dengan apa? Saudara bisa itu setel lagu penyembahan saudara. Saudara setel dulu lagu penyembahan. Itu tuh mengantar saudara untuk bisa saudara masuk hadirat Tuhan. Sampai saudara membuka hati saudara bilang, Tuhan, aku mau ketemu Kau. Tuhan, aku udah capek Tuhan. Tuhan, aku gak bisa ngomong. Saya cuma ngomong gitu, aku gak bisa ngomong Tuhan. Aku cuma pengen sama Tuhan, berdua aja. Aku udah gak bisa ngomong apa-apa Tuhan. Ya berdiam-diam tapi dengerin lagu penyembahan. Sampai saudara, ini Roh Kudus saudara, itu bisa mencabut di semua hati kita yang capek, yang beku, yang lelah, kemarahan kita. Itu bisa. Ya dengan penyembahan itu ya saudara, kita waktu dengerin lagu penyembahan itu kayak bisa sembuh saudara. Tiba-tiba sesuatu yang nangis bisa. Nah kalau saudara sampai bisa nangis cekuk ya, gimana? Wah sampai saudara nggak tahan itu udah kayak itu, wah itu udah. Saudara udah disembuhkan, saudara udah bisa ya. Itu benar-benar Tuhan itu sudah cabutin dulu tuh. Biasanya Tuhan cabutin dulu kelelahan kita, kemarahan kita. Saudara kalau kita punya masalah, saudara, masalah tuh harus ditaruh pada tempatnya, saudara. Tempatnya di mana, saudara? Dicurahkan ke hadapan Tuhan. Jadi kalau saudara mencurahkan di hadapan Tuhan, saudara jujur sama Tuhan, saudara perangi di alam roh, nah itu tempatnya di situ, saudara. Maka saudara akan breakthrough di jasmani. Amin. Kalau saudara di roh, saudara bisa nembus. Nah, di jasmani, kayak jalan tol, saudara. Itu saudara. Masalah harus ditaruh di tempatnya. Dibawa ke hadapan Tuhan, diperangi, diberesin. Tuhan, aku marah di sini. Tuhan, aku tolongin. Ini sakit hatiku Tuhan. Ini tentang orang itu Tuhan. Tuhan tolong beresin Tuhan. Buka perkara ini Tuhan. Saudara perangi itu dan saudara doakan itu. Nanti saudara lihat. Begitu di roh saudara sudah bisa jebol, di jasmani tinggal saudara mengalami kemenangan. Amin. Itu. Jadi saya mau berkata sekali lagi hari ini. Tuhan punya bahasa kasih. Kalau saudara mengalami hari-hari ini lagi gak enak, artinya Tuhan sedang menegur saudara. Sekali lagi Tuhan bukan benci sama saudara, Tuhan bukan jahat, tapi itu karena cintanya sama kita. Semua karena cintanya sama kita. Amin. Saya berdoa hari ini saudara mengerti. Mari bangkit berdiri. Shikarala pashiti kiarara. Kiarala pashiri. Yuk kita nyanyi satu lagu. Ada lagu walaupun gunung itu bisa ya? Ya oke yuk. Kiarala pashiti kiri di sini. Tuhan bawa kami, Tuhan bawa hati kami hari ini Tuhan. Beresin setiap hati kami
hati kami yang lelah dan capek Tuhan. Beresin hati kami yang beku, hati kami yang dingin Tuhan. Kiara lama syidi kiara. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan? Amin. Melewati tangisan, rasa sesak di dada. Ku berkata, Tuhanku yang pegang semuanya. Tuhan Engkau yang pegang hati kami, pegang hidup kami Tuhan. Amin. Yang selalu bekerja, meski mata ku tak melihat. Semuanya katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalimu ku dalam lembah gelap, tak pernah asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Yesus yang setia. Katakan, walaupun gunung itu tidak beranjak, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya. Kami mau tetap percaya Tuhan. Engkau punya kuasa. Mari Tuhan, bawa setiap kami Tuhan mengenal pribadimu Tuhan. Ada dimensimu yang berbeda Tuhan. Bawa kami di kedalamanmu Tuhan. Masuk sampai di kedalamanmu Tuhan. Masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang. Amin. Walaupun gunung itu tak berpindah, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu Tuhan tidak akan pernah dirubah. Iman yang aku pegang padamu Yesus yang setia. Saudaraku, kemarin saya bertemu lewat telepon. Lewat telepon seorang teman yang 30 tahun tidak pernah ketemu sama saya. 30 tahun saudara. Waktu saya cerita sesuatu, tiba-tiba orang ini berkata begini. Dia adik kelas saya, Cici kok gak berubah ya Ci? Cici kok masih semangat 45? Aku ngeliat itu Ci, passionnya Cici, geloranya.
kepada Tuhan begini saudara, Tuhan, waktu saya baru pertama bertobat, Tuhan, saya menyerahkan hidup saya kepadamu Tuhan. Sesuatu di dalam proses itu saya percaya banget bahwa saya suatu hari jadi hamba Tuhan. Saya tahu banget Tuhan memanggil saya jadi hamba Tuhan saudara. Meskipun seluruh keluarga saya itu sebenarnya orang Chinese totok saudara. Ditarik saudara, nggak ada yang Kristen saudara, semua penyembah berhala. Maaf kata menyembahnya kuan kong kuan kin dan segitu, seperti itu saudara. Tapi hari itu waktu saya bertobat saudara, saya bilang, Tuhan, aku menyerahkan hidupku pada Tuhan. Saya tahu banget di roh saya bahwa Tuhan memanggil saya jadi hamba Tuhan. Karena Tuhan tahu kerinduan saya. Makanya sekali lagi Roh Kudus itu tahu siapa kita. Roh Kudus tahu apa yang kita punya. Roh Kudus tahu semua di dalam kita. Jadi itu yang membuat saya percaya bahwa saya suatu hari jadi hamba Tuhan dan saya akan melayani Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan, saya cuma ngomong gini, Tuhan, hidup saya serahkan sama Tuhan. Dari saya menikah punya jodoh Tuhan, sampai saya punya anak, saya bilang, sampai anak saya menikah, sampai nanti saya mati, saya bilang, saya meletakkan hidup saya semuanya buat Tuhan, saya bilang. Jadi artinya gini, kalau saya menikah jodohnya harus dari Tuhan. Makanya saya kejar, saya berdoa jodoh yang dari Tuhan. Waktu saya saudara melahirkan 3 anak saya, keluar firman Tuhan. Tuhan bicara tentang 3 anak saya, destininya seperti apa. Ketika saudara anak saya mau menikah, saya berdoa berjodoh anak saya pengasingan saudara. 2 hari saya pengasingan untuk hanya jodoh anak saya. Tuhan, aku mau jodoh yang dari Tuhan. Saudara, saya berdoa saudara, biar hidup kita semuanya, apapun jangan sampai kita kehilangan cinta Tuhan, amin. Hari ini Tuhan sedang bertanya, kalau aku mencicipi engkau, apakah hatimu, cintamu sama seperti waktu pertama ketemu Tuhan? Tuhan, hamba berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Saya tidak tahu hati saudara. Saya nggak tahu saudara, apakah saudara bisa hidup tanpa cinta Tuhan. Tapi saya berdoa saudara, supaya saudara berkata, Tuhan, aku gak bisa hidup tanpa cintamu Tuhan. Saya gak tahu apa yang saudara cari hari ini. Apakah saudara mengejar harta, uang? Apakah saudara mengejar jodoh, mencari urapan, mencari karunia, mencari mujizat? Saya gak tahu apa yang saudara cari, apa yang saudara ingini. Saudara mencari pujian, harga diri. Sekali lagi, apa yang saudara buru, apa yang saudara kejar, apa yang saudara inginkan. Saya berdoa saudara menginginkan Tuhan, menginginkan pribadinya, bukan yang lain, bukan yang lain. Shikaralah masyidi, ikapapapana shiralah masyandi. Biarkan roh Tuhan bergerak di tengah-tengah kita. Mari saudara cabut semua keletihan saudara. Saudara, ini adalah hari-hari membalikan keadaan. Saya berdoa saudara, semua padang gurun dalam hidup saudara berubah menjadi kebun-buahan. Saudara mungkin hidupnya terlempar, saudara terbuat, tapi Tuhan angkat hidup saudara. Saudara menjadi terhormat. Saudara mungkin dulu ekor, tapi Tuhan angkat menjadi kepala. Mari saudara, kiara lapas shikere pasidi kiara. Saya berdoa saudara, hari ini beres saudara. Kalau saudara ke gereja, ke persekutuan doa, tapi hati saudara masih kosong, masih beku, saudara tidak merasakan Tuhan. Ada orang berkata, kenapa ya Bu, saya tidak bisa mengalami hadirat Tuhan? Karena engkau kehilangan cinta mula-mula. Karena ada kebekuan, karena ada keletihan di hatimu, karena ada kesakitan di hatimu, karena ada kemarahan yang tersimpan di hatimu. Tuhan berkata, karena ada luka sehingga engkau mengalami hidupmu nggak ada gairah. Shikaralah basyidi kiriri, hingga papa sih. Biar suatu hari Tuhan mencicipi kau. Ini rasa, ini semua yang aku punya, yang aku ingini di dalam dirimu. Biar Tuhan berkata begitu saudara, aku ingin engkau seperti dulu lagi.
Shikaralabashidikaramashyande. Shikaralabashyande. Oh, shikaralabashikaramo. Daralala. Oh, mari menyembah Tuhan. Shikaralabashibane mana sikirina sande. Oh, hiaralamashidirina. Oh, sakaralabashyadabashyande. Sembuhkan Tuhan, sembuhkan Tuhan semua kepahitan Tuhan, kesakitan di hati kami, luka-luka trauma disembuhkan Tuhan. Bersihkan hati kami, biar hari ini Yesus menyucikan hidup kami, seperti Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Bersihkan hati kami Tuhan, dari segala kotoran hidup kami, terkontaminasi apapun Tuhan. Bersihkan Tuhan, semua kenajisan, semua kebebaran hati kami, kekerasan hati kami, kesombongan hati kami Tuhan. Yesus menyucikan hati kami hari ini Tuhan, seperti Yesus menyucikan bait Allah. Sembuhkan, sembuhkan, sembuhkan Tuhan. Pulihkan, pulihkan Tuhan. Biar api-Mu bergelora kembali di hati kami Tuhan. Oh, seperti yang Kau miliki. Sabuti Tuhan, sabuti Tuhan, sabuti Tuhan. Duri-duri dalam hati kami Tuhan, kelemahan-kelemahan. Mari Roh Kudus, selesaikan, bersihkan Tuhan. Mungkin masih ada sisa-sisa di dalam hati kami Tuhan. Bahkan Tuhan Kau seperti film itu Tuhan, sampai dicari Tuhan apa yang belum pas. Cari itu dalam hidup kami Tuhan, cari dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang lebih mengerti Tuhan, dalamnya hati kami Tuhan, kekurangan, kelemahan hati kami Tuhan, sampai Engkau dapati Tuhan, ini yang aku mau nak. Oh shirilah basyara basyane. Roh Kudus mengalir, Roh Kudus mengalir. Saudara bisa doakan suami saudara, saudara bisa doakan anak saudara, mungkin yang sudah hilang dari Tuhan, mungkin yang sudah jauh dari Tuhan. Mungkin yang dulunya hidup melayani Tuhan dengan semangat, tiba-tiba hilang semuanya. Kekristenan itu bukan agama saudara, kekristenan itu hubungan dengan Tuhan. Kekristenan itu adalah saudara, hubungan yang kuat, hubungan yang erat, yang dekat dengan Tuhan. Itu kekristenan saudara. Bawa hati kami kembali kepada Tuhan. Malam ini juga Tuhan, kami percaya ini hari membalikan keadaan. Besok apapun Tuhan yang ada dalam hidup kami Tuhan, ketika hati kami kembali kepada Tuhan, kepada cinta ulang-ulang, besok Tuhan apapun dalam hidup kami yang menghambat hidup kami, Tuhan terobos, Tuhan beresin. Saudara mungkin yang bertumpuk-tumpuk masalahmu, tiba-tiba Tuhan selesaikan satu persatu. Ketika masalah saudara yang terus merongrong saudara, tiba-tiba Tuhan selesaikan dengan ajaib. Utang saudara, mungkin masalah keluarga saudara, suami istri, atau hal apapun, ketika hatimu balik ke Tuhan, Tuhan beresin saudara, Tuhan beresin satu persatu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau terus mengingatkan dengan firman-Mu Tuhan. Cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku. Dalam nama Yesus, apa yang Tuhan pesankan hari ini, kami percaya Tuhan. Ketika kami lakukan, kami mau bertobat Tuhan. Sungguh Tuhan, ada sesuatu yang ajaib terjadi Tuhan.